Kali ini kita akan bahas mengenai pengertian dan siklus penanggulangan bencana atau manajemen bencana. Pengertian bencana, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Adapun jenis bencana, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian bencana non-alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Contohnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Contoh yang seperti sekarang ini adalah COVID-19. Kemudian bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Misalnya adalah konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan adanya teror. Istilah dalam mitigasi bencana, yang pertama ada bencana atau disaster, yang kedua adalah bahaya atau hazard, yang ketiga adalah kerentanan atau vulnerability, dan yang keempat adalah resiko atau risk. Yang pertama bencana. Bencana adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Kata kuncinya adalah bencana adalah kerusakan yang serius. Adanya kerusakan yang serius itu bencana. Kemudian bahaya. Bahaya adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan lingkungan. Misalnya adalah tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan kebakaran hutan. Bahaya adalah fenomena alam yang berpotensi merusak lingkungan. Kemudian adanya kerentanan. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan penanggulangan bencana. Misalnya, bangunan tidak tahan gempa, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana. Jadi, kerentanan adalah sekumpulan kondisi yang berpengaruh terhadap upaya pencegahan mitigasi bencana. Kemudian adalah resiko. Resiko adalah kemungkinan dampak yang merugikan yang dapat diakibatkan oleh bahaya dan kerentanan. Ada satu hal yang belum dibahas, yaitu mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak dari suatu bencana. Kita ambil contoh misalnya bahaya berupa gempa bumi. Kerentanannya, bangunan tidak tahan gempa. Resikonya, adanya korban meninggal, kerusakan bangunan, dan lumpuhnya ekonomi. Kemudian bahaya berupa banjir. Kerentanannya, sungai yang dangkal. Penebangan hutan di hulu, membuang sampah sembarangan ke sungai. Resikonya, rusaknya lahan pertanian. Adapun siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana atau sering kita sebut dengan manajemen bencana merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana. Seperti terlihat pada gambar siklus manajemen bencana yang ada di slide setelah ini, yang bertujuan untuk mencegah kehilangan korban jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, serta mengurangi kerusakan infrastruktur, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomi. Berikut adalah gambar ilustrasi mengenai siklus manajemen bencana. Dimulai ketika pra-bencana atau sebelum bencana. Pada kiri gambar yaitu ada pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kemudian saat terjadinya bencana, ada tanggap darurat dan bantuan darurat. Kemudian setelah atau pasca bencana, ada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Yang pertama adalah pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah pencegahan atau prevention, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana, jika mungkin dengan meniadakan bencana. Contohnya, larangan membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi bencana banjir, dan larangan terhadap illegal logging atau penebangan pohon liar. Kemudian ada kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Contohnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando, dan penyiapan lokasi evakuasi. Masih di pra-bencana, yang selanjutnya adalah peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Contohnya, membunyikan sirine untuk memberikan pengumuman. Kemudian mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya ada mitigasi struktural, yaitu dengan melakukan pembangunan, misalnya pembuatan check dam dan tanggul. Kemudian ada mitigasi non-struktural, yaitu membuat peraturan perundangan dan pelatihan. Kemudian saat terjadi bencana atau ketika bencana terjadi, yang pertama ada tanggap darurat atau respons. Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Contohnya, penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Kemudian, bantuan darurat. Upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya pemberian pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Yang pertama ada pemulihan atau recovery, proses pemulihan darurat. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Jadi pemulihan adalah memfungsikan kembali sarana dan prasarana. Contohnya perbaikan jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian ada rehabilitasi atau rehabilitation, upaya atau langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat. Misalnya memperbaiki rumah, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada pasca bencana adalah rekonstruksi, program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, pendampingan pemulihan terhadap korban. Adapun prinsip-prinsip penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terhadap prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut. Harus tepat dan cepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, non-paralitisi, atau dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Kemudian tujuan penanggulangan bencana yaitu yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.